Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kalina di ibadah online pada hari ini. Udah pada mandi belum? Udah? Udah wangi? Udah siap untuk ketemu Tuhan? Yuk, udah siap untuk beribadah ya? Ya, kita mau sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya sayang, yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kami mau menyanyi untuk Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya, hari ini kita mau nyanyi lagu Kereta Api ya. Aduh senangnya naik kereta ya, yuk kita nyanyi yuk. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Iya, maunya naik kereta bersama Tuhan ya, ke surga ya sama Tuhan ya, mau happy-happy ya. Ya, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai keajaiban yang Tuhan Yesus buat. Banyak banget keajaibannya ya, banyak banget mujizat yang Tuhan buat ya. Yuk kita mau nyanyi satu lagu yang mengenai orang buta ya. Mau orang buta yang Tuhan sembuhkan, mujizat yang Tuhan sembuhkan mengenai orang buta ya. Yuk kita nyanyi ya. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Satu orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Iya, Tuhan Yesus baik banget ya. Nanti bagaimana ceritanya? Kita sama-sama akan mendengarkan ya. Selamat pagi mama-mama, selamat pagi papa-papa, selamat pagi adik-adik semua. Pujian tadi sudah membawa kita jadi semangat, semua bersemangat memuji Tuhan. Terima kasih Kak Lina sudah membantu kita di dalam memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami untuk waktu untuk memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mengerti dan boleh mendengar dengan baik. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang boleh mendampingi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Amin.
Baik adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, semua duduknya yang bagus ya. Yuk mari kita dengarkan. Aduh, gelap ya, nggak kelihatan. Siapa yang duduk di sana? Gelap banget, ini nggak kelihatan. Aduh, mau berjalan ke kiri, kemana ya? Ke depan, kemana ya? Aduh, udahlah, saya duduk aja di sini karena nggak kelihatan apa-apa. Saya duduk saja nunggu orang yang lewat. Kalau ada yang lewat, saya baru minta tolong untuk dituntun untuk berjalan karena nggak kelihatan apa-apa. Aduh, sedih sekali ya. Kalau seandainya begini terus, pasti sedih deh. Nggak bisa main, nggak bisa main game di handphone, nggak bisa baca buku, nggak bisa lihat ke kebun binatang. Kalau main nggak bisa lihat apa-apa. Aduh, sungguh nggak enak ya. Sungguh pokoknya serba terbatas deh. Aduh, saya nggak mau nih seperti ini. Semuanya nggak kelihatan, semuanya gelap. Saya harus gimana? Hai adik-adik, tadi kalau tadi kakak pakai kacamata hitam, mending gelap, nggak kelihatan ya. Aduh, saya nggak mau seperti itu. Adik-adik coba sekarang semuanya matanya ditutup. Ayo coba, ayo Zanet, matanya ditutup. Ayo coba semuanya. Ya, kelihatan nggak dari sini ya? Ayo coba kita bersama-sama ditutup matanya. Kakak hitung sampai 10. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua matanya dibuka. Wah, terang sekali. Tadi ketika kita menutup mata kita nggak ada yang bisa ngelihat nggak? Pasti nggak bisa ngelihat ya. Semuanya gelap, tidak kelihatan. Seperti waktu tadi kakak pakai kacamata hitam ini, semuanya gelap. Tidak seterang sekarang, gelap, nggak kelihatan. Nah, apa sih hubungannya dengan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke suatu kota. Nah, di sana ada seorang buta yang sejak dia lahir dia tidak bisa melihat. Bayangkan adik-adik, gitu lahir sampai besar dia tidak bisa melihat, dan pekerjaannya hanya duduk minta-minta di pinggir jalan. Karena apa? Dia tidak bisa bekerja seperti papa mama kita. Dia tidak bisa beraktivitas. Nah, dia sudah mendengar kalau Tuhan Yesus itu sudah banyak menyembuhkan orang sakit, membuat orang yang tidak berjalan jadi berjalan. Nah, dia pengen kalau suatu saat Tuhan Yesus lewat di depan dia akan minta disembuhkan. Nah, nanti di rumah bisa dibaca sama mama papa ya, dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43 di Alkitab ditulis cerita orang buta yang sejak lahir ini adik-adik. Nah, pada saat itu Yesus benar-benar datang adik-adik. Si orang buta tadi mendengar, bapak yang buta dan pengemis tadi mendengar ribut-ribut. Aduh, dia bertanya, siapa? Kok ramai sekali? Terus ada yang ngasih tahu, itu Yesus orang Nazaret itu mau lewat hari ini di sini. Wah, dia berpikir, aduh, ini kesempatan. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Di sini saya akan minta biar Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Gitu. Nah, ketika
Tuhan Yesus dan banyak rakyat di situ lewat dari depannya, dia berteriak. Orang buta tadi berteriak, Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya, katanya. Orang-orang yang ada di situ bilang, jangan berisik, jangan teriak-teriak. Ternyata Yesus mendengar teriakan orang buta tadi. Terus kata Tuhan Yesus, siapa itu yang memanggil-manggil dengan suara keras, katanya. Coba bawa dia ke sini, katanya. Nah, ketika orang banyak itu membawa membawa orang buta itu dekat ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghampiri orang buta tadi, katanya, apa yang hendak aku perbuat untuk kamu, katanya sama orang buta tadi. Orang buta itu ngejawab, Tuhan, bantu aku supaya aku bisa melihat. Nah, kira-kira adik-adik, Tuhan Yesus akan bantu nggak? Mau nggak? Pasti mau. Dan Tuhan Yesus langsung bilang ke yang buta tadi, melihatlah engkau, katanya. Nah, saat itu juga orang buta tadi bisa melihat. Matanya dicelikan, matanya dibukakan, dan dia bisa melihat. Nah, dari situ orang buta tadi mengucap syukur, memuji Tuhan. Dia bersuka cita, dia melompat kegirangan. Karena apa? Karena dia sudah bisa melihat seperti kita-kita. Jadi dia bisa tahu kalau itu siang, kalau itu malam, dia bisa melihat. Dia bersyukur sama siapa adik-adik? Sama Tuhan yang luar biasa. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kesembuhan. Membuat orang buta tadi jadi melihat. Nah, mulai saat itu orang buta tadi bersyukur sama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Begitu juga adik-adik, saat-saat sekarang ini mungkin kita nggak buta, kita bisa melihat, kita bebas. Tapi sekarang ini kita pergerakannya terbatas. Kita harus di rumah terus, nggak bisa keluar bebas. Kita mainnya cuma di rumah aja, di halaman pun jarang mungkin. Terus main ke mall juga jarang. Nah, karena apa? Karena sekarang ini kita lagi masa pandemi. Nah, bisa melihat tapi nggak bisa bebas kemana-mana. Bagi yang sekolah juga kayak Ellen, sekolahnya dari rumah, nggak bisa pergi ke sekolah. Jadi ketemunya cuma lewat tatap muka, lewat laptop, handphone, seperti sekolah minggu kita hari ini. Ya, nah adik-adik kan tahu tadi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tadi dia bisa menyembuhkan orang buta tadi jadi melihat. Nah, sekarang juga kalau adik-adik sakit atau adik-adik pengen si corona ini cepat pergi, cepat berakhir, kita bisa minta sama Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan Yesus biar semuanya boleh balik lagi seperti semula. Ya, ayat hafalan kita hari ini adik-adik diambil dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 14a. Yeremia 17 ayat 14a, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Seperti Bapak yang buta tadi, Bapak yang pengemis tadi, dia yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Nah, ayat hafalannya dihafalinya adik-adik. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapa yang buta sejak lahir. Tetapi karena Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan mau menyembuhkan. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kami kekuatan supaya kami juga semakin yakin kalau hanya Tuhan Yesus yang harus kami sembah, yang harus kami muliakan. Terima kasih juga untuk Mama Papa yang sudah
menemani kami di dalam sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Ya, baik adik-adik, sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Siapin persembahannya ya. Nanti kalau ada waktu atau mami papinya boleh ke gereja mengantarkan persembahannya ya. Yuk sambil persembahan kita kumpulkan, kita menaikkan satu pujian untuk Tuhan ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ya, kita selesai ibadah kita mau berdoa dulu ya untuk firman dan untuk ibadah kita pada hari ini dan untuk persembahan. Ya, yuk kita berdoa yuk. Selamat pagi Tuhan, kami sudah menyanyi untuk Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, persembahan sudah kami kumpulkan, Tuhan yang berkati persembahan itu agar boleh digunakan dengan sebaik-baiknya oleh gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Haleluya, amin, amin. Dah, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.